Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas biologi 3A yang beranggotakan Abdul Aziz Rafiat dengan NIM akhir 01, Anissa Nadila Afifah dengan NIM akhir 15, Desi Nur Latifah dengan NIM akhir 23, Habibah Mutmainah dengan NIM akhir 39, Hana Kurnia dengan NIM akhir 40. Di sini kami akan melakukan praktikum yang berjudul Model Perbandingan Genetik menurut Mendel. Adapun tujuan praktikum kali ini yang pertama, membuktikan perbandingan menurut Mendel 1:2:1 untuk rasio genotif dan 3:1 untuk rasio fenotip pada persilangan monohibrid, serta perbandingan fenotip 9:3:3:1 pada persilangan dihibrid. Yang kedua, menghitung X2 untuk menguji data hasil pengamatan. Dan yang ketiga, menginterpretasi nilai X2 setelah dibandingkan dengan nilai X2 pada tabel. Latar belakang. Gen adalah bahan genetika. Bahan genetika terkait dengan sifat tertentu. Dan juga bahan genetika. Tentu saja gen diwariskan dari satu individu ke individu yang lainnya. Dan juga gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang disebut dengan alel. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang dihibrid dan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan antara dua spesies yang sama dengan satu sifat beda. Dan juga monohibrid ini sangat terkaitan dengan hukum Mendel 1 yang berbunyi pada pembentukan gamet untuk gen yang merupakan pasangan akan disegresikan untuk menjadikan dua anakan. Dan Mendel ini mengetahui tentang monohibrid ketika sedang meneliti kacang Ercis. Lanjut, kita akan membahas tentang dihibrid. Dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan dua sifat beda. Contohnya, ketika kita ingin menyilangkan mangga besar asam dengan kecil manis, kita bisa menciptakan dengan melewati persilangan dihibrid, kita bisa menciptakan dengan hasil produk yaitu mangga besar manis. Dengan melakukan rekayasa genetik atau persilangan, kita bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Itu dalam sektor pertanian. Kita juga bisa menghasilkan produk-produk yang kita inginkan dengan melewati persilangan-persilangan untuk menjadikan produk yang lebih baik. Oke, terima kasih. Alat dan bahan yang harus diperlukan adalah gunting 1 buah, karton berwarna putih 2 buah, karton berwarna hitam 2 buah, karton berwarna pink 1 buah, karton berwarna kuning 1 buah, lem secukupnya, wadah 4 buah, alat tulis bentuk bulat untuk jantan sedia 25 biji, bentuk kotak untuk betina 25 biji. Di sini saya akan melakukan praktikum persilangan monohibrid yang hanya membutuhkan 2 warna kancing genetika, di mana kancing genetikanya diibaratkan dengan kertas karton berwarna putih dan juga berwarna biru, bentuk kotak untuk betina, dan bentuk bulat untuk jantan. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing 25 buah kertas kotak berwarna putih dan biru sebagai betina pada wadah pertama. Selanjutnya, kita masukkan masing-masing 25 buah kertas bulat berwarna putih dan biru sebagai jantan pada wadah kedua. Ambillah masing-masing 1 buah dari kotak jantan dan kotak betina dengan menutup mata. Putih-putih. Biru-biru. Putih-putih. Biru putih. Biru putih. Nah, lakukan percobaan ini sampai semua kertas pada kedua wadah ini habis.
Setelah semua kertas habis dan sudah disilangkan menjadi 50 pasang, catat hasil pada tabel dan kita dapat menentukan perbandingan genotip dan fenotipnya. Cara kerja dari praktikum di hibrid ini yaitu, di sini sudah disediakan karton sebagai pengganti kancing genetika. Di sini sudah terdapat kelompok kancing A dan kelompok kancing B. Pada kelompok A, terdapat 25 jantan hitam dan 25 jantan putih yang ditandai dengan bentuk karton bulat. Dan di sini terdapat 25 betina putih dan 25 betina hitam dengan bentuk yang kotak. Kemudian pada kelompok B, 25 jantan pink dan 25 jantan kuning. Juga di sini 25 betina pink dan 25 betina kuning. Selanjutnya, masing-masing dari kelompok kita silangkan. Kita akan menyilangkan kelompok A terlebih dahulu. Kita ambil satu kancing jantan dan satu kancing betina, lalu kita pasangkan. Kita ambil secara acak ya. Kita ambil satu saja hingga habis. Pada percobaan pertama, setelah disilangkan, ini terdapat jantan putih dan betina hitam. Seperti ini. Kemudian kita coba lagi sampai semuanya habis. Jantan putih dan betina putih. Selanjutnya, untuk kelompok B kita silangkan juga kancing jantan dan kancing betina. Kita ambil masing-masing satu dari kedua wadah ini. Seperti ini. Jantan kuning, betina pink. Kita simpan. Terus dilakukan hingga semuanya habis. Jantan kuning, betina pink. Setelah kelompok A disilangkan dan kelompok B disilangkan, maka terdapat hasil pada kedua kelompok ini. Selanjutnya, kita silangkan hasil dari persilangan kelompok A dan kelompok B. Metodenya sama seperti yang sebelumnya, kita ambil satu dari masing-masing kelompok, kemudian kita pasangkan. Pada masing-masing kelompok ini terdapat dominan dan resesif. Pada kelompok A, warna hitam sebagai dominan dan warna putih sebagai resesif. Dan pada kelompok B, warna pink sebagai dominan dan warna kuning sebagai resesif. Selanjutnya, kita coba untuk mensilangkan kedua kelompok ini. Kita ambil secara acak seperti persilangan sebelumnya. Seperti ini. Ini hitam, putih, pink, kuning. Kita ambil sifat yang dominan dari kedua persilangan ini. Hasilnya yaitu hitam dan pink. Kita simpan di sini. Kita ambil lagi. Pada kelompok A, hitam yang menjadi dominan. Kelompok B, pink menjadi dominan. Maka kita sebut hitam, pink. Seperti tadi. Kita ambil lagi. Terus dilakukan hingga semuanya habis. Hitam, pink, putih, pink. Karena pada kelompok A yang terambil itu hanya warna putih saja dan kelompok B terdapat dominan pink, maka kedua ini disebut sebagai pink putih. Kita ambil lagi. Nih, hitam, pink. Dan seterusnya hingga semua kancing habis. Selanjutnya dihitung X2 dari hasil persilangan yang sudah dilakukan. Pada percobaan kali ini, untuk membuktikan teori dari hukum Mendel 1, kami melakukan percobaan dengan satu sifat beda, yaitu karton biru dan karton putih.
didapatkan hasil genotip dari persilangan monohibrid tersebut, yaitu M besar sebanyak 15, M besar M kecil sebanyak 20, M kecil sebanyak 15. Kemudian terdapat rasio genotipnya, yaitu 15:20:15. Kemudian untuk hasil fenotip dari persilangan monohibrid, yaitu biru berbanding putih sebanyak 35:15. Kemudian perhitungan X2 pada hasil persilangan monohibrid, yaitu dihasilkan X2-nya sebanyak 0,66667, dan dapat disimpulkan bahwa hasil X2 hitung pada percobaan kali ini kurang dari critical value, yaitu sekitar 3,841. Maka percobaan ini sesuai dengan hukum Mendel 1 dan dapat diterima. Selanjutnya, hasil persilangan di hibrid kelompok A, yaitu hitam sebagai dominan M besar, putih sebagai resesif M kecil, dan kelompok B, pink sebagai dominan H besar, dan kuning sebagai resesif H kecil. Perbandingan dari rasio genotip A yaitu 5:40/5. Adapun rasio dari genotip kelompok B yaitu H besar banding H besar H kecil berbanding H kecil sebanyak 7:36:7. Selanjutnya, hasil persilangan F2 didapatkan rasio fenotip hitam pink, hitam kuning, putih pink, putih kuning sebanyak 39:6:4:1. Dihitung X2 dari fenotip tersebut, didapatkan hasil X2 sebanyak 9,943. Dapat disimpulkan, hasil X2 pada percobaan kali ini lebih besar dari critical value, maka percobaan ini tidak sesuai dengan hukum Mendel 2 dan tidak dapat diterima. Pembahasan. Pada hasil persilangan monohibrid yang dilakukan menggunakan dua warna, yaitu biru M besar sebagai dominan dan putih M kecil sebagai resesif, didapatkan perbandingan rasio genotip, yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil sebanyak 15:20:15, dan rasio fenotip biru banding putih yaitu 35:15. Pada hasil hitung X2 dihasilkan 0,16667, di mana hasil tersebut kurang dari critical value tabel X2. Maka pengamatan yang dilakukan sesuai dengan teori hukum Mendel 1 dan dapat diterima karena X hitung lebih kecil dibanding X tabel. Selanjutnya, pada persilangan di hibrid dengan menggunakan teori hukum Mendel 2 dengan macam fenotip sebanyak 4, yaitu hitam pink, hitam kuning, putih pink, dan putih kuning. Pada X2 tabel yaitu 7,28, sedangkan hasil dari X2 hitung yaitu 9,943. Karena X2 hitung lebih besar dibandingkan X tabel, maka dapat dikatakan percobaan ini tidak sesuai dengan hukum Mendel 2 atau tertolak. Adanya penyimpangan tersebut pada percobaan kali ini tidak disebabkan oleh faktor lain di luar kemungkinan, melainkan hanya kebetulan saja. Baik, untuk kesimpulannya yaitu praktikum ini bertujuan untuk membuktikan perbandingan genetik pada hukum Mendel, di mana hasil persilangan monohibrid yaitu hasil rasio genotipnya M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 15:20:15. Kemudian hasil rasio fenotipnya yaitu biru banding putih 35:15. Ketika dihitung hasil X kuadrat hitung yaitu 0,66667, dan artinya nilai ini lebih kecil dari critical value atau 3,841.
sehingga sesuai dengan hukum Mendel 1 dan dapat diterima karena nilai X kuadrat hitung lebih kecil daripada nilai X kuadrat tabel. Lalu pada hasil persilangan dihibrid di mana menggunakan 4 macam fenotip, yaitu hitam pink, hitam kuning, putih pink, dan putih kuning, yaitu rasio fenotipnya HP banding HK banding PP banding PK sebesar 39 banding 6 banding 4 banding 1. Kemudian hasil X kuadrat tabel sebesar 7,28 dan X kuadrat hitung sebesar 9,943, di mana hasil ini lebih besar daripada X kuadrat tabel. Maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum Mendel 2 dan tidak dapat diterima.